mong gawin today? Darling! Ay! Tatawagan ko yung mga kilala ko dun. Love you, sis. Ingat ka. Like you should be cherished. There you go. Uy, kamusta pala pagdadadi, sis? Di awal film kita diperlihatkan kakak beradik yang sedang berjualan es di pinggir jalan. Sang kakak yang bernama Mara dan adik laki-lakinya bernama Ethan. Pagi itu Ethan berpamitan kepada Mara untuk berangkat ke sekolah sementara Mara melanjutkan aktivitasnya berjualan es. Paksa ako sa school eh. Tak lama, kemudian seorang wanita hamil datang untuk membeli es dari Mara. Saat melayani wanita tersebut, Mara tanpa sengaja melihat kalung yang dikenakan oleh wanita itu yang terlihat persis sama dengan miliknya. Tak berselang lama seorang pria bernama Daniel keluar dari rumah. Ternyata Daniel adalah suami dari wanita hamil yang membeli es tersebut. Sementara Mara ternyata hanyalah kekasih gelap Daniel. Keributan pun tidak dapat dihindarkan ketika kebenaran terungkap. Dan pada akhirnya Daniel memilih pergi bersama istrinya. Mara kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada temannya yang bernama Sabel. Dengan hati yang hancur, Mara mengungkapkan bahwa pacarnya ternyata telah memiliki istri. Sebagai teman yang baik, Sabel mencoba menguatkan Mara dan menyarankan agar ia melupakan Daniel karena tidak ada gunanya menangisi pria seperti itu. Di siya worth it. Tak berselang lama, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka dan seorang pria tua dari dalam mobil memanggil Sabel. Sabel segera menghampiri pria tua tersebut dan pergi dengannya. Mara kebingungan tentang siapa sebenarnya pria tua yang menjemput sahabatnya itu. Ternyata Sabel adalah wanita simpanan bagi pria-pria tua dan kaya raya. Malam itu Sabel diajak oleh pria tua tersebut untuk beradu mekanik. Sabel pun tidak segan-segan memberikan permainan terbaiknya malam itu demi mendapatkan upah yang besar dari pria tua tersebut. Di sisi lain, terlihat Mara sedang membereskan dagangannya. Saat itu, Ethan adik laki-lakinya baru pulang sekolah. Ethan dengan wajah sedih mengatakan bahwa beasiswa yang dimilikinya akan dicabut oleh pihak sekolah karena nilainya yang terus merosot. Mara merasa kebingungan dan cemas tidak tahu dari mana ia akan mendapatkan uang untuk biaya sekolah adiknya. Keadaan ekonomi keluarganya semakin membuatnya frustasi. Keesokan harinya, Ethan bertemu dengan pacarnya, dan mereka segera melakukan kegiatan beradu mekanik bersama-sama. Seusai bermain, Ethan dengan nekat mengambil uang dari dompet milik pacarnya tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, Ethan pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada Mara. Mara merasa heran dan curiga bertanya dari mana Ethan mendapatkan uang sebanyak itu. Ethan terpaksa berbohong mengatakan bahwa uang tersebut ia pinjam dari temannya. Namun tidak berselang lama pacar Ethan datang ke rumah mereka dengan wajah marah. Ia menuduh Ethan telah mencuri uangnya. Ethan mencoba mengelak dan membela diri, tetapi pacarnya tetap yakin karena ia memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Ethan mengambil uang tersebut. Mara akhirnya mengetahui semua kebenarannya. Merasa sangat kecewa, ia segera meminta adiknya untuk mengembalikan uang itu dan meminta maaf kepada pacarnya. Ketika Mara sedang bersama Sabel, tiba-tiba Sabel menerima telepon dari seorang pria tua. Mara awalnya mengira bahwa yang menelpon Sabel adalah orang tuanya. Namun Sabel menjelaskan bahwa yang menelpon itu adalah pacar rahasianya. Setelah Sabel menceritakan semuanya, barulah Mara tahu bahwa Sabel selama ini bekerja sebagai teman beradu mekanik para pria kaya. Sabel kemudian memberikan kartu nama salah satu pria tua yang kaya raya. Ia berharap jika suatu hari nanti jika Mara sudah siap, Mara bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Waktu berlalu dan akhirnya Mara menghubungi Sabel. Ia menjelaskan bahwa ia telah yakin dengan keputusannya untuk menjadi pacar rahasia pria tua. Mara juga siap jika harus bermain futsal dengan pria tua itu.
Semua keputusan ini diambil Mara demi biaya hidup keluarganya yang semakin sulit. Tak butuh waktu lama Mara segera menemui pria tua bernama Ryan. Ryan menyambut Mara di rumahnya dengan ramah. Di sana Mara menceritakan tentang keluarganya dan kesulitan yang mereka hadapi. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja putus dengan pacarnya. Sementara itu Ryan bercerita bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Dokter memperkirakan bahwa Ryan hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Dengan suasana yang semakin hangat keduanya tidak bisa menahan keinginan mereka. Mara dan Ryan pun segera menggelar kegiatan adu mekanik di malam itu. Setelah selesai Mara mendapatkan uang bonus dari Ryan sebagai tanda penghargaan dan bantuan untuk keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Ryan, Mara merayakan kesuksesan tersebut bersama Sabel di sebuah klub. Di sana Sabel bertanya tentang pengalaman pertama Mara bermain futsal dengan pria tua. Mara mengaku bahwa ia sangat senang dan mulai merasa nyaman dengan pekerjaan itu. Malam itu Mara didekati oleh seorang pria bernama Yosef. Mereka menari bersama dan malam tersebut diakhiri dengan kegiatan adu mekanik bersama. Keesokan paginya Mara terlihat sudah berada di rumah Ryan. Ryan yang mengetahui bahwa semalam Mara pergi ke tempat hiburan mengingatkannya untuk tidak lagi pergi ke tempat seperti itu karena Ryan adalah tipe orang yang pencemburu. Tak disangka pada momen tersebut Ryan mengajak Mara untuk menikah dengannya. Ryan mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Mara, namun Mara menjawab bahwa ia belum siap menikah dengan Ryan. Ryan pun mengatakan bahwa ia akan menunggu Mara sampai benar-benar siap. Ketika Mara menelpon Sabel untuk menceritakan semua yang terjadi, tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari dalam rumah. Karena penasaran Mara pun memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa diduga ternyata Ryan sedang berdebat dengan Yosef, pria yang baru saja dikenalnya semalam. Ternyata Yosef adalah anak satu-satunya Ryan. Ryan kemudian memperkenalkan Mara kepada Yosef sebagai kekasihnya. Mara pun terkejut karena ternyata ayah dan anak pernah beradu mekanik dengannya. Mara pun segera meminta izin untuk pulang ke rumah. Di rumah Mara berbicara dengan Ethan mengenai beasiswa. Mara bertanya apakah Ethan mampu mendapatkan kembali beasiswanya. Ethan menjelaskan bahwa ia akan mengajukan permohonan beasiswa pada tahun depan dan berjanji akan membahagiakan Mara ketika suatu saat nanti ia sudah bekerja. Mara merasa lega mendengar tekad kuat adiknya meskipun kekhawatiran tentang masa depan mereka masih membayangi. Keesokan harinya Ryan didatangi oleh pengacaranya, dan pada saat itu Yosef mengetahuinya ternyata Ryan sedang membuat surat ahli waris yang tidak memasukkan nama Yosef. Menurut Ryan, tingkah laku Yosef selama ini sudah sangat keterlaluan. Ia mengaku bahwa selama ini ia telah membesarkan seorang monster dan tidak rela jika semua hartanya jatuh ke tangan Yosef. Mendengar percakapan tersebut, Yosef segera menghampiri ayahnya. Di situ Yosef memohon kepada ayahnya mengatakan bahwa ia akan berubah dan ingin memperbaiki semua kesalahannya. Namun Ryan merasa ragu dengan semua yang diucapkan oleh anaknya mengingat rekam jejak buruk Yosef. Pada suatu kesempatan Yosef melihat ayahnya sedang beradu mekanik dengan Mara. Setelah permainan selesai, Yosef mendekati Mara dan memintanya untuk beradu mekanik. Mara yang sudah lelah pun menolak ajakan tersebut. Namun Yosef mengancam akan menyebarkan video mereka saat beradu mekanik dengannya. Ternyata malam itu Yosef telah diam-diam merekam permainan mereka. Dengan sangat terpaksa Mara pun mengiyakan ajakan Yosef. Malam harinya Mara menemui Yosef dan memohon agar video mereka bermain futsal tidak disebarluaskan. Namun Yosef mengajukan permintaan. Ia meminta Mara mencampurkan ramuan ke dalam minuman ayahnya sebagai bagian dari rencananya untuk menyingkirkan Ryan dan mendapatkan harta warisan. Dengan berat hati Mara setuju menuruti permintaan Yosef. Keesokan harinya Mara memberikan jus kepada Ryan. Setelah meminum jus itu Ryan terlihat muntah dan akhirnya tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu Yosef merasa sangat senang karena ia mengira berhasil menyingkirkan ayahnya.
Namun tak berselang lama tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Yosef. Ternyata Ryan hanya berpura-pura meninggal sebagai bagian dari rencananya sebelumnya. Mara telah mengakui semuanya kepada Ryan tentang video bermain futsalnya dengan Yosef dan rencana Yosef untuk menyingkirkan Ryan. Saat polisi menangkapnya, Yosef memohon belas kasihan dari ayahnya. Ia berjanji akan berubah dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun Ryan tetap tegas dengan keputusannya. Ia tidak bisa lagi mempercayai anaknya yang telah berulang kali mengecewakan dan mengkhianatinya. Dengan berhati-hati Ryan menyerahkan Yosef kepada pihak yang berwajib. Beberapa bulan berlalu dan Mara serta Ryan telah menikah. Sayangnya kini Ryan telah meninggal dunia. Pengacara Ryan kemudian menemui Mara untuk memberikan surat wasiat yang telah dibuat oleh almarhum. Dalam isi surat tersebut Ryan ternyata mewariskan semua hartanya kepada Mara. Kehidupan Mara pun berubah drastis dan kini ia bisa membiayai sekolah adiknya tanpa perlu merasa khawatir akan keuangannya. Dan film pun selesai.